Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik, ya, tetap semangat. Dan kita akan bicara tentang STY dan juga pagelaran yang sudah depan mata Piala Presiden. Ya, karena kemarin Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bersama dengan Pak Ara atau Marwarar Sirait sudah menghadap Presiden, diterima Presiden dan berbicara tentang akan dilaksanakan Piala Presiden. Ya, tanggal 19 Juli akan datang, sudah sangat dekat, ya. Dan ini pertandingan Piala Presiden hanya diikuti oleh 8 tim Liga 1 dan akan berlangsung di Bandung, di mana Presiden Pak Jokowi akan membuka pagelaran Piala Presiden ini yang lebih lebih mewah. Ini juga pemanasan saya pikir, ya, sebelum bergulirnya Liga 1 yang akan datang. Dan 8 tim memang sudah dipilih karena waktunya, kata Pak Ketua, ini sangat mepet. Nah, dengan diadakannya Piala Presiden ini yang total hadiahnya tuh meningkat, ya. Dari dulu kalau nggak salah 2M, sekarang semua pemenang itu ada 5 miliar yang disiapkan. Ya, dan Pak Marwarar Sirait sebagai steering committee yang terpilih lagi ingin Piala Presiden ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan tentunya pemain-pemain yang baik. Siapa tahu akan dipilih masuk di tim nasional. Kita tidak tahu, ya, walaupun ini mepet, tapi di sinilah kesempatan, ya, buat pelatih tim nasional STY mungkin bisa melihat, ya, apakah akan ada pemain-pemain tambahan untuk bisa masuk, ya, di skuad menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia nantinya yang akan bergulir juga pada 5 September yang akan datang, di mana tim nasional kita akan bertarung melawan Arab Saudi di kandang lawan. Nah, berkaitan dengan Piala Presiden ini, PSSI juga mengharapkan STY cepat datang, ya, kembali ke Indonesia dari Korea Selatan setelah pemulihan kesehatan dari STY tentunya, sehingga STY bisa menyaksikan, menonton, ya, laga-laga yang dimainkan oleh 8 tim Liga 1 ini. Dan di sini, ya, diharapkan bisa ada tambahan amunisi, ya, bagi pemain lokal untuk bergabung, karena STY harus memilih 23 pemain yang dipersiapkan untuk pra Piala Dunia Zona Asia, di mana kita sudah berada di putaran ketiga dan kita tahu bersama teman-teman kita masuk di grup C dari 3 grup yang sudah diundi di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Selain Arab Saudi, tentunya ada Australia, ada Jepang, ya, yang diunggulkan sebagai tim-tim favorit, ada Bahrain dan Cina. Itulah lawan-lawan tim Indonesia nantinya. Ya, tidak mudah, ya, ini semua pertandingan yang berat, apalagi kita akan melakoni laga di putaran pertama. Ada 5 laga di putaran pertama itu sampai dengan November. Ini kuat, kita akan bermain 3 kali kandang dan 2 kali kandang. Di kandang itu kita berasal dari Arab, kita bermain menjamu Australia pada tanggal 10 September. Nantinya pada Oktober kita harus 2 kali keluar menghadapi Bahrain dan juga China. Dan kita balik ke kandang menghadapi Jepang pada November. Nanti itu 5 pertandingan di putaran pertama. Sebelum di putaran kedua kita balik menjamu Arab Saudi. Nantinya pada akhir November kalau nggak salah. Sampai ini pada tahun depan, Juli tahun depan, 2025 baru berakhir di putaran kedua. Karena di putaran kedua itu udah 5 laga lagi, ya, kita akan ada 3 kandang dan 2 tandang. Akan dimulai pada bulan Maret 2025 sampai di Juni. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi kembali ke STY, dan STY tentunya apakah akan memilih mendapatkan pemain-pemain dari sini kita tidak tahu, karena STY sudah punya kerangka tim, ya, yang ada, dan dia sudah mulai, tentunya diharapkan oleh PSSI mulai menyusun lagi, ya, komposisi pemain-pemain kita, ya, di samping pemain-pemain yang berkiprah abroad, yang bermain di luar, tentunya yang menjadi harapan buat timnas Indonesia. Tapi perlu juga untuk melihat pemain-pemain lokal kita yang bertarung di Piala Presiden atau di Liga 1, karena Liga 1 sebentar lagi akan dimulai. Jadi pas lah bagi STY dan tim kepelatihan untuk terus bisa menyaksikan laga-laga menarik yang tersaji nantinya di Piala
Presiden. Pak Erik juga sebagai ketua menyambut baik pagelaran ini setelah menghadap Presiden bersama dengan Pak Ara kemarin, dan memang walaupun waktu yang sangat mepet, semoga bisa dimanfaatkan oleh klub-klub yang nantinya akan berlaga di sini, 8 klub itu, sehingga bisa menyajikan suguhan pertandingan-pertandingan terbaik. Ya, kalau soal ada pemain yang terpilih ya itu belakangan nanti dan urusan bagi pelatih kepala STY. Ya, karena Pak Erik tidak akan masuk sejauh itu, akan mencampuri soal urusan pemain, itu udah otoritas ya atau wewenang dari seorang pelatih kepala. Tapi menurut saya ya memang wajar. Saya pikir kalau STY datang untuk menyaksikan laga-laga di Piala Presiden ini, karena disinilah dia bisa menambah beberapa pemain untuk bisa masuk dalam skuad kita di putaran ketiga, sehingga kita punya tim yang sangat baik. Tapi kalau melihat dari sebelum-sebelumnya, saya pikir nama-nama seperti Rizky Ridho ya pasti akan terpilih masuk, ya juga ada Witan Sulaiman ini juga pasti akan ikut di dalamnya. Ya mungkin juga pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya akan berada di sana, ada Egy yang juga akan masuk. Ya kita tidak tahu dengan striker yang akan dipilih, apakah Ramadan Sananta juga akan ikut masuk kembali. Dimas Derajat akan ada di dalam di bagian terpenting. Tapi pemain-pemain juga pemain Indonesia yang bermain di luar seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam pasti akan masuk ya di skuad STY. Tinggal nama-nama, kalau kemarin itu kan ada salah satu striker ya dari Madura United ya, Rizaldi, yang ikut di dalam. Ya semoga ada lagi penambahan pemain-pemain lain yang terpilih untuk masuk di dalam tim nasional kita. Ya semua tergantung dari STY sambil menunggu kedatangan STY. Tentunya banyak yang mengharapkan bahwa sekarang waktunya sudah mepet ya, kalau nggak salah juga ya, 1,5 bulan untuk bisa menghadapi ronde ketiga atau babak ketiga di Piala Dunia zona Asia ini. Sehingga itu pentingnya bagi STY untuk cepat untuk bisa datang, karena mungkin saja itu di awal Agustus atau ini sudah atau pertengahan Agustus dia sudah bisa masuk ke TC-nya untuk persiapan menghadapi laga pertama atau 2 laga di bulan September ya, yang akan berlangsung di antara 5 dan 10 September yang akan datang. Siapa-siapa namanya memang kita belum tahu, tapi kalau bisa melihat kalau nama-nama yang saya sebut tadi itu pasti akan oke, baik pemain ini dan juga Calvin Verdong, Jai Itses, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, semua ini akan masuk, termasuk dengan Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Cho, itu sudah pasti akan ada di dalam. Ya, kita akan tunggu nantinya pengumuman resmi dari Sintayong untuk tim nasional Indonesia menghadapi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.